Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Iwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam manembah, ya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 dan tentu tidak lupa salam pramuka. Ya, Di sini buat seluruh sahabat manembah dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, baik yang dohir maupun yang batin. Salam manembah. Alhamdulillah, Mas Budi. Menyapa dulu Pak buat sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Oh ya, sahabat YouTube dimanapun berada, ya tentu sehat selalu, sukses selalu, dan terus membersamai ngakrabi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada isu menarik Pak pada malam hari ini yang masih hangat sekali ya, bahkan masih di tahun ini, yaitu tentang pembatalan haji Pak. Isunya itu pembatalan haji 2021. Oke, ya, siap. Ya. Nah ini yang pertama ini kan haji ya. Haji itu kan rukun Islam yang kelima. Bagaimana rukun Islam yang kelima dan apabila mampu. Dan menurut Manembah sendiri, haji yang inti itu bagaimana Pak? Haji yang sejati, haji yang inti sejati. Dalam konsep Manembah ini ya, jadi monggo diugemi saged, enggak ya enggak apa-apa. Pemahaman yang kami dapatkan tentang haji ini, dan sebenarnya tentang syariat ya, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu dalam konsep Manembah itu tidak boleh hanya mengerti dari kulitnya tok. Ya, tidak hanya melaksanakan syariat itu tok, tapi juga mendirikan dan juga bisa masuk ke dalam ke yang lebih inti, dari syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Nah, nanti dalam majelis Manembah itu akan dijelaskan semua, terurai semua, dan bisa langsung mempraktekkan bagaimana syahadat yang sejati, sholat yang sejati, puasa, zakat, haji yang sejati, termasuk bagaimana syahadatnya melaku, ya, bisa setiap saat, tidak hanya menyaksikan tapi membersamai. Sholatnya pun begitu, tidak hanya 5 waktu, tetapi juga yang sholat setiap saat pun jalan. Puasanya pun begitu, tidak hanya puasa Ramadan, tidak hanya puasa Senin Kemis, tetapi juga bisa mengerjakan puasa yang setiap saat. Nah, nanti kami jelaskan itu, puasa yang setiap saat. Terus kemudian zakat yang setiap saat, dan juga haji yang sejati, haji yang setiap saat. Oke, dalam bahasan kali ini haji menurut Manembah makanya disebutkan apabila mampu dan ditaruh di rukun Islam yang kelima, ya kan, haji. Jadi intinya adalah dalam konsep Manembah itu sebelum haji yang syariat tadi, pergi ke Baitullah, gitu, ya kan? Melaksanakan rukun haji mulai dari tawaf, sa'i dan sebagainya itu sampai malam jumroh dan sebagainya, itu harusnya mendengar petunjuk dulu gitu. Jadi sudah daftar menjadi hamba dan utusan yang sejati, kemudian bisa mendengar petunjuk, kemudian bisa lebih ke dalam, lebih mengerti dan ngecakno kesejatian dari syahadat, sholat, puasa, zakat, barulah ke sana. Jadi lebih jos nanti, ya, lebih kafah, lebih total gitu, sehingga sesuai dengan labbaik Allahumma labbaik. Jadi mendengar seruan betul-betul, dipanggil betul-betul, baru berangkat. Seperti apa ya dulu juga gitu ya. Harusnya 2020 berangkat haji ditunda, kemudian 2021 pun ini ditunda lagi ya, walaupun persiapan kita sudah siap semuanya, termasuk vaksin juga sudah 2 kali dan sebagainya. Nah, dulu sebelum kami umroh, sebelum kami ke sana 2013, petunjuk pun turun ya. Kami sebagai kesowan ke sana ya, ke umroh, ke haram, kemudian ziarah Kanjeng Nabi dan sebagainya. Sebelum ke sana petunjuk turun untuk menulis ziarah dulu ke 9 wali. Ya, dari mulai Kulon tapi Tanda Wali Kanjeng Sunan Gunung Jati sampai Sunan Ampel dan sebagainya, 9 wali itu barulah umroh. Nah, jadi
perhatikan tadi makna haji yang utama, sowan ke beliau di Baitullah dan ziarah kanjeng Nabi didahului dengan sudah sempurna dulu mendengar petunjuk sehingga bisa dalam hal ini bisa mendapatkan dan mempraktekkan kesejatian dari syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji sudah mendengar seruan pergi ke sana. Sehingga benar-benar nanti di sana diharapkan bisa mendapatkan wejangan-wejangan yang lebih inti sebelum kita kembali benar-benar meninggal tadi. Ya, jadi ke sana itu dalam melaksanakan haji itu atau sowan ke sana itu sudah mendengar petunjuk, diharapkan di sana mendapatkan wejangan secara batin, ya kan, dari beliau termasuk dari kanjeng Nabi insyaallah ngoten itu ya, untuk bekal setelah pulang dari umroh haji sendiri akan lebih sempurna menjadi hamba dan utusannya, termasuk menyempurnakan kemanfaatannya. Baik tidak hanya untuk diri dan keluarga tok, tetapi juga untuk generasi ke depan kita, sesama agama, bangsa, bahkan semesta. Ini loh, ini yang diharapkan gitu. Sehingga nanti insya Allah dengan haji yang dirubah polanya, itu nanti kalau perlu nanti kita melaksanakan bagaimana umroh dan haji manembah kan itu. Ya, kita sudah mau berkolaborasi sebenarnya Mas Budi. Cuman kena pandemi ya, ada beberapa biro umroh yang sudah manembah. Kita akan melaksanakan umroh atau haji manembah. Nanti saat manasik yang belum manembah dibuka dulu nuraninya agar mendengar petunjuk Tuhan lewat nurani atau mendengar petunjuk nurani, jadi ke sana sudah bisa dengan petunjuk-petunjuknya ya, baik di haramnya, baik di Madinahnya, termasuk saat mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa di sana saat tur ya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi akan lebih luar biasa pastinya. Semakin bertambah kuota hajinya atau umrohnya, akan semakin lebih memberikan manfaat minimal buat keluarganya, minimal buat sekitarnya. Nah kalau ini sambung menyambung seluruh Indonesia bisa seperti itu, umroh hajinya sudah dengan petunjuk, sudah dengan petunjuk nurani, dengan damu, insya Allah akan memberikan sumbangsih sinergi yang energi yang dahsyat, yang luar biasa untuk melakukan perubahan minimal keluarganya, sekitarnya, bahkan sampai ke tingkat bangsa ini. Mantan Mas Budi. Sebelum ke pertanyaan yang lain ini, tadi kan disebutkan bagaimana manembah ini atau haji nanti bisa manembah dulu, itu kan tadi Ramadan kan. Tentunya manembah ini bisa sinkron dengan rukun-rukun haji yang memang sudah ada. Monggo dijelaskan tanpa melanggar gitu. Sangat sesuai gitu. Makanya ini bukannya ujub, dari 5 kali Ka'bah umroh ini nggak jarang sekali ikut manasik, sekali saja itu pun hanya di awal saja, kemudian ada urusan saja pergi. Tapi alhamdulillah dengan petunjuk-petunjuk di sana selaras Mas Budi. Mana kadang-kadang disuruh mimpin juga pas tawaf, pas sa'i dan sebagainya. Itu kesaksian juga. Termasuk ada keajaiban saat di Raudhah misalnya ya, alhamdulillah bisa memanembahkan salah seorang yang setiap hari tugas di Raudhah dan kadang-kadang masuk ke makam kanjeng Nabi. Jadi nanti kalau teman-teman manembah ke sana, istilah ada fasilitas khusus nanti. Lewat sahabat manembah yang di sana itu, sehingga nanti kalau misalnya rame sekali sudah di polis lain dan sebagainya, dengan bantuan petunjuk sama lewat sahabat kita yang di sana sudah akan mendapatkan kemudahan. Termasuk di haram juga mendapatkan kemudahan, baik tawafnya, baik sa'inya ya. Pernah itu pas bulan Ramadan, awal Ramadan dan akhir Ramadan pernah semua baik. Itu kesaksian banyak sekali. Ya, termasuk saat panas tinggi dan sebagainya, waktu itu ada virus MERS dan sebagainya. Alhamdulillah diberikan kemudahan di sana ya, saat suhu di sana udah hampir 45, 47 saat kita mau tawaf, mau sa'i dan sebagainya diberikan kemudahan bendung. Termasuk saat mencium Hajar Aswad, banyak kesaksian Mas Budi ya, sampai diberikan kesaksian pernah abai ini yang kelas seperti ini ya, yang bahasanya ustadz ya bukan ya, Gus juga bukan, kiai bukan, apalagi ulama dan sebagainya, tapi dengan manembah, dengan langkah-langkah manembah di sana itu diberikan kemudahan bisa mencium Hajar Aswad tanpa menyentuh orang, tanpa disentuh orang, bahkan dikawal sama askar. Luar biasa. Ini kesaksian. Makanya Mas Budi dan juga sahabat-sahabat manembah dimanapun berada, kalau dengan kita semua di sini walaupun tidak di sana, bagi yang Islam, ya
dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi istiqomah menembahnya itu ibarat di sana mas, nyamannya seperti di sana. Walaupun sambil bekerja, sambil berbisnis, sambil ngadepi masalah apapun masalahnya itu tetap diberikan kenyamanan, bimbingan seperti kita umroh, seperti kita haji, seperti kita di Nabawi dan sebagainya. Betul mas? Itu yang dimaksud haji setiap saat begitu. Apalagi kalau ke sana nikmatnya pasti luar biasa. Berarti kan kalau orang mau haji atau umrah pasti hati-hati sekali mulai dari sini. Takut sekali dibalas langsung oleh Tuhan. Omongannya, pikirannya, rasanya, nafsunya dan sebagainya. Apalagi kalau sudah sampai sana. Kan gitu. Nah, ini harusnya dijaga seperti itu. Makanya konsep manembah seperti itu. Ngomongnya, mikirnya, rasanya, menggunakan nafsunya, menggunakan semua titipan Allah itu dengan petunjuk-petunjuknya. Itu otomatis langsung perlakuan seperti haji, seperti umroh, bahkan seperti puasa itu sendiri. Perhatikan, puasa itu kan maaf, kalau secara umum hanya menahan lapar dan dahaga kan? Iya kan, secara umum ya. Gitu. Nah, dalam konsep manembah tidak hanya itu. Semuanya dikendalikan dengan petunjuk. Benar-benar menahan diri. Nah, dari mulai makannya, ngomongnya, minumnya, mikirnya, bahkan nafkah batinnya pun orang waton gitu, tidak waton. Dengan petunjuk itu udah luar biasa, pengendalian diri yang sangat luar biasa. Apa-apa tanya gitu. Apa-apa tanya. Dan inilah revolusi mental yang sejati. Kapan-kapan kita bahas Mas Budi. Inilah revolusi mental sejati dari mulai anak-anak sudah menggunakan petunjuk Allah lewat Quran. Ada. Alhamdulillah, itu pembahasan tentang haji. Saya singkat dari Manembah. Ini bahkan 2021 ini ada isu yang menarik juga, yaitu tentang pembatalan haji, Pak. Bagaimana tanggapan Abah Iwan secara Manembah itu sendiri? Bagi kaum Manembah dimanapun berada, utamanya yang beragama Islam, ya, dan utamanya juga sudah masuk kuota untuk berangkat, sudah persiapan dan sebagainya, dan juga untuk sahabat-sahabat itu dimanapun berada, yang beragama Islam maupun non-Islam, non-Muslim, kami harapkan memahami kebijakan pemerintah ini, itu pembatalan keberangkatan haji 2021 ini dengan hati, pikir, rasa yang jernih, atau bahasa dengan dawuh, jangan membuat gaduh karena ini urusan bahaya, urusan wingit, urusan kesejatian, apalagi rukun Islam yang kelima. Jadi kalau nggak tahu jangan sok tahu, terus jangan ibu-ibui, termasuk kalau ada broadcast itu jangan langsung di-share aja. Ya, itu namanya membuat gaduh. Yakin sajalah bahwa pemerintah, ya, dalam hal ini Menteri Agama, ya, Kementerian Agama sudah dengan sedemikian rupa, ya, apalagi sudah berkonsultasi dengan Komisi 8 DPR RI, ya, itu sudah dengan segala informasi yang ada. Apalagi waktunya juga sudah mepet dan sebagainya, dan mengutamakan keselamatan jiwa, ya, dari para peserta haji. Berarti kan kalau tidak salah itu keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, kan gitu. Nah, ini perlu diperhatikan, karena kalau ngawur yang kena juga semuanya, tidak hanya Indonesia, tapi Arab juga kena dan sebagainya kalau ngawur, karena urusan nyawa nih. Gitu guys, jadi nggak usah seudon macam-macam, ya. Wong abai juga termasuk kalau boleh di dalam tanda petik juga penderita, tapi nggak apa-apa. Ya, karena kembalikan semuanya, pahami dengan Allah, kembalikan semuanya ke Allah, dan yakinlah bahwa semua terbaik buat kita semua. Apalagi urusan haji, ya, kita berniat saja sudah dicatat. Ya kan ya, apalagi ini ada masalah pandemi yang tidak hanya di Indonesia dok, tapi seluruh jagat raya ini, termasuk Arab juga memperhatikan itu. Dan sampai detik ini belum ada keputusan dan sebagainya. Makanya daripada mepet waktunya dan kacau balau apalagi masalah keselamatan, sudah diputuskan untuk dibatalkan. Ya kita terima. Gitu guys, termasuk nggak usah menyebarkan isu yang nggak karu-karuan, katanya dana haji dipakai oleh pemerintah, halah. Itu masih panas Pak itu, Pak. Kenapa? Masih hangat itu. Makanya kita sebagai kaum Manembah jangan ikut-ikutan menyebar hoax itu. Ya. Sekarang goblok-goblok kan gini Mas Budi, katakanlah dana haji total berapa triliun sih gitu. Ya, ibarat ini dalam satu rumah tangga
misalnya digo, misalnya gitu kan, pasti sang kepala rumah tangga, presiden dan jajarannya Menlu sudah menyiapkan. Ya kan ya, mbak menawa digo meneh, wis anak dari sinilah dan sebagainya. Dan itu bahasanya dalam suatu negara itu duit kecil gitu. Ya, dan ini teman-teman yang mau goreng ini siap-siap saja ya kan mendapat balasan dari sang maha gorengan yang membuat gorengan. Ya, timbang mikir goreng menggoreng, mending mangan gorengan wae malah jos. Nah, ini Abai menyampaikan juga ke sahabat-sahabat Manembah dimanapun berada, jangan ikut-ikutan menyebar hoax, gitu kan? Jangan membuat gaduh. Karena kaum Manembah itu diharapkan menjadi cahaya, menjadi samudra, ya kan, menjadi oase, ya kan ya, menjadi penyelaras. Jangan malah ngompor-ngompori, panas-panasi, nggak benar itu. Untuk sahabat-sahabat Manembah dimanapun berada. Betul nggih? Termasuk kalau belum jelas, jangan waton sel. Gitu. Ada maksudnya? Intinya dengan petunjuk lagi nih Pak. Oh iya. Ya, kami yang harusnya berangkat tuh nggak nesu kok Pak. Nggak macam-macam Pak. Semuanya dalam pengaturan Allah, pengaturan Tuhan, dan semuanya terbaik dari Tuhan. Kalau ngendikani apa wae kang ingsun paringno kang paling becik kanggo umat ingsun. Jadi kita memahaminya dengan Tuhan lewat petunjuk-petunjuk ini. Ya, ada lagi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat buruk, amat baik bagimu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, kamu tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kan? Ya. Terus itu gampangnya tadi, kalaupun memang dipakai itu presiden dan pasti sudah menyiapkan. Kalau begitu, nggak mungkin lah, ya. Kita negara Islam, presidennya juga beragama Islam, nggak mungkin mengambil risiko hanya gara-gara duit segitu, apalagi di urusan haji. Jadi kita berprasangka baik saja. Betul Mas Budi? Oke, terima kasih Pak Iwan. Tadi sudah terjawab semua tentang haji 2021 yang memang begitulah peraturan pemerintah dan kita harus menghormatinya dengan bijak. Tambah lagi Mas Budi, kalau nanti program umroh haji cara Manembah itu dilaksanakan nanti dengan biro umroh siapapun manapun, nanti tetap gratis itu pas Manembah peserta umroh atau haji yang mau berangkat pas saat manasik, ya, atau yang buka iuran kos puasa Allah itu tetap gratis. Enggak terus, alhamdulillah. Enggak terus dilarang ke orang gitu kan. Enggak lewat admin ya, Pak. Itu mau terus akhirnya. Ya, Mas Budi Pak Hasan melu diputawin kan. Amin. Diputawin Manembah kan. Amin umroh haji Manembah. Ini bagus sekali nanti. Ya, insyaallah akan menambah signifikan. Ya, akan sangat memberikan energi yang luar biasa sehingga saat kuota umroh haji nanti setelah pandemi ini bertambah lagi, sepulangnya mereka umroh haji itu akan memberi manfaat yang luar biasa. Amin. Buat keluarganya, sekitarnya, sesama bahkan bangsa ini. Nah, dan otomatis dongannya juga orang bawa dewi dok. Terima kasih Pak atas penjelasan dan nasihatnya. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Manembah, rahayu, rahayu, rahayu.